Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan GPI Sidang Bogor. Hari ini kita bertemu, kita mau bertemu dengan kasih Tuhan dan cinta Tuhan. Kita mau angkat pujian kita lagi sungguh-sungguh lagi. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Kaum Bapak, kaum Ibu, kaum pemuda, sekolah minggu, semua hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk memuji memuliakan namanya Tuhan. Di tahun 2025 ini kita sepakat kita mau jadi orang-orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kita punya resolusi, kita punya harapan, kita punya mimpi-mimpi yang akan kita raih di tahun ini. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Dan Tuhan memberi kita waktu bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dipakai dengan bijaksana, untuk dipakai memuji, meninggikan, memuliakan namanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita puji, kita tinggikan namanya. Kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan lagu pujian. Bangkit berdiri, kita mau berdiam dalam hadirat Tuhan, kita mau bersuka dalam hadirat Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk dapat kita mengadakan pujian, kemuliaan bagi namanya. Kita katakan ajarku berdiam Tuhan, dekat di hatimu. Mari minta hikmat dari Tuhan. Kami mau dekat denganmu Tuhan. Ku berpaling temukan cintamu.
Haleluya, kita sudah sepakat untuk berdiam dekat di hati Tuhan. Dengan terfokus hanya kepada Allah. Dengan terfokus hanya kepada puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dan kita mau kembali diingatkan bahwa walaupun kita tak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi ada satu yang kita pegang, janji Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Sebab ada tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Kita mau sama-sama katakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Takut akan hari esok, namunlah kau tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan
pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu lagu kesukaan saya yang berjudul Bila Engkau Tak Besertaku. Liriknya kurang lebih berkata, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Tuhan pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Lagu ini memberikan inspirasi bagi saya bahwa untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam setiap pelayanan, kita mau sertakan Tuhan dalam hidup kita. Perkataan ini diperkatakan oleh Musa dalam Keluaran, di mana ia tak mau berjalan saat Tuhan tunjuk ia untuk mengerjakan sesuatu. Tapi ia katakan, Tuhan, kalau kami tak bersama Engkau, kalau Tuhan tak bersama kami tak akan pernah mau berjalan. Kita sama-sama belajar lagu ini.
kemuliaan-Mu dan berjalanlah padaku. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa satu saat nanti ketika Tuhan panggil kita, kita akan di sana dan saat Tuhan curahkan kemuliaannya kita akan dapatkan bagian. Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masih memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Kita masih mau tinggikan Tuhan, kita mau nyatakan pernyataan iman kita bahwa kita akan di sana saat Tuhan memanggil seluruh umat manusia. Haleluya. Katakan, waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang-orang kudus di tempat ini akan penuh kuasa. Yes. Mari sama-sama. Gereja bangkit. Semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan iman. Ku mau di sana. Yes. Kebutuhannya takkan rencananya memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Amin. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Mari umat-umat Tuhan siapkan. Siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Sama-sama katakan, ku mau di sana. Amin. Ku mau di sana. Amin. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Perang di manakah, ku mau di sana. Haleluya. Kita percaya kita akan di sana saat trompet Allah berbunyi. Katakan, waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasa imani. Memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Yeah. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Yeah. Ku mau ikut berperang sambil bersama-sama katakan. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang. Apa? Kehendakmu terjadi. Ku mau di sana. Amin. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau waktu musuh-musuh jatuh. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana. Waktu di manakah, ku mau di sana. Katakan, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Sama-sama katakan. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Hey, Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata sekali lagi ya. Kerajaanmu datang, kehendak Tuhan terjadi. Bersama-sama ku mau di sana. Amin. Ku mau di sana. Amin. Yes, yes, yes. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita
Itu pernyataan iman kita. Iman kita berkata, kita akan di sana saat Tuhan panggil kita. Saat dimana Tuhan datang di kali yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Dan kita mau dengarkan setiap kesaksian yang akan disampaikan oleh hamba-hambanya. Mungkin ada yang mau bersaksi atas setiap tak kasih Tuhan bagi hidupnya. Kita katakan ajarku berdiam, kita sambut setiap kesaksian yang akan disampaikan oleh seluruh hamba Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Ajarku berdiam. Saya buka ruang kesaksian bagi semua jemaat Tuhan. Jangan takut untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita, menyertai kita melewati 2 minggu di tahun 2025. Saya percaya ada begitu banyak lagi penyertaan Tuhan yang akan terjadi di depan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memberikan persembahan kita. Mari memberi dengan penuh sukacita, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan menggantinya dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan kita mau kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat persembahan kita. Kita katakan kami bawa korban pujian ke rumah-Mu ya Tuhan.
dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di tempat ini kita mau nikmati hadirat Tuhan lewat pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan terkoneksi dengan Tuhan lewat pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Guru Prinsi Hombing di tengah-tengah kita. Saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan yang berdaulat atas hidup kita akan menjadi kekuatan bagi kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu dalam bagi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas denganmu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan masih boleh memberikan kami satu anugerah lewat mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mau siapkan hati kami, bejana kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh mengubahkan kami dan mempertumbuhkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa ini tahun 2025. Kita semua tahu ya Bapak Ibu, tahun baru ya kan? Tahun baru itu harus punya semangat yang baru. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya pengen kalau kita itu bisa menjadi pribadi yang interaktif. Kita bisa, saya nggak pengen ini menjadi satu arah ya Bapak Ibu. Kalau saya tanya nanti jawab aja, nggak apa-apa ya. Dan kalau ada firman Tuhan yang mengetuk pintu hati Bapak Ibu, jangan ragu bilang yes, jangan ragu bilang amin gitu. Kenapa? Karena dari perkataan kita lah, dari mulut kita lah menjadi salah satu struktur bagian yang akan membentuk masa depan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, perlu kita untuk mengetahui kalau kita mau mencapai sebuah masa depan, kita mau punya goals, itu yang pertama dilakukan adalah berpikir. Pertama kita pasti akan berpikir Bapak Ibu. Setelah kita berpikir, barulah ini kita harus memperkatakan. Kita perkatakan apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan katakan ini kita perkatakan yes, amin.
Sehingga itu benar terjadi. Lalu setelah kita perkatakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan itu. Jadi nggak hanya sampai di perkataan aja Bapak Ibu. Kita harus melakukan. Setelah kita melakukan, apa yang harus kita lakukan kembali? Mengulanginya. Nah, pengulangan yang sama itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Setelah itu menjadi sebuah kebiasaan, barulah goals itu bisa semakin tinggi probabilitasnya untuk tercapai. Jadi ada 5 tahapannya. Kita berpikir, lalu kita perkatakan, kita ucapkan, kita lakukan, lalu kita jadikan kebiasaan dengan cara mengulangnya. Yang terakhir kita akan mencapai goals itu. Puji Tuhan. Maka dari itu penting bagi kita untuk bilang yes, amin. Karena itu adalah salah satu dari struktur bagian yang tadi. Kadang kita mau mencapai satu goals, tapi kita nggak mau menyelesaikan rangkaiannya. Padahal untuk mencapai yang kelima itu harus melewati fase yang pertama. Dan kita sama-sama paham Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan. Oke, saya mau tes. Saya mau bilang firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu sebelah sini bilang yes. Lalu saya bilang lagi firman Tuhan ya dan amin. Yes, firman Tuhan ya dan amin. Yes. Kita coba ya. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Yes. Sekali lagi, kalau saya bilang firman Tuhan ya dan amin, Bapak-bapak dan Ibu di sebelah sini bilang amin. Saya ulang, jawab amin, yang ketiga amin. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan dan ya amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Itulah yang akan bisa kita lakukan kalau kita mau mengawali tahun 2025 ini dengan sebuah keberhasilan. Kita harus punya dasar yang baik Bapak Ibu. Istilahnya base course gitu ya. Firman Tuhan juga bilang kalau bangun rumah itu harus di atas batu. Kita harus pakai dasar yang kuat. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, bagaimana kita bisa melewati 2025 ini dengan penuh sukacita? Bagaimana kita bisa melewati 2025 ini dengan iman? Kita harus punya dasar yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Saya mau tanya sama kita. Manusia itu gak bisa hidup kalau gak ada apa? Gak ada makan. Ada lagi manusia gak bisa hidup kalau gak ada apa? Uang. Manusia gak bisa hidup kalau gak ada apa Bapak Ibu? Air. Ada lagi manusia gak bisa hidup kalau gak ada apa? Udara. Secara penelitian dikatakan manusia gak bisa hidup tanpa makan itu maksimal 40 hari Bapak Ibu. Lalu yang kedua, manusia gak bisa hidup tanpa air maksimal itu 3 hari. Dan manusia gak bisa hidup tanpa udara maksimal 8 menit. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu, manusia gak bisa hidup 1 detik tanpa pengharapan. Puji Tuhan. Kita ini akan mengawali, kita kan mau mengawali 2025 ini Bapak Ibu. Kita harus punya pengharapan. Sehingga kita bisa bergerak maju. Orang yang gak punya pengharapan itu mati. Makanya dia gak akan bisa hidup sedetik pun kalau dia gak punya pengharapan. Fisiknya hidup tapi jiwanya mati. Apa arti fisik hidup tapi kalau jiwanya mati? Ada orang yang hidupnya di tempat tidur sampai 5-10 tahun koma, tidak bersuara, dia hanya bernafas, melihat pun tidak. Dia secara fisik, secara biologis masih hidup, tapi sebenarnya dia sudah mati. Dia tidak lagi bisa merasakan. Kalau zaman COVID saat itu, bagaimana mayat hidup itu bisa tetap hidup dengan cara apa? Nafas buatan. Iya, oksigen. Jadi saat COVID Bapak Ibu, kalau orang-orang yang sudah tidak bertahan lagi nyawanya, dia akan dimasukkan selang ke dalam, lalu dia akan dipompa oksigen. Sehingga jantungnya tetap berdenyut. Tapi
Banyak sekali kasus setelah itu saat oksigen itu dicabut dia mati. Artinya secara fisik dia hidup tapi jiwanya tidak hidup lagi. Adik kami Yesi, almarhum Yesi. Saat itu dia mengalami kecelakaan pada tahun 2022. Adik dari istri saya. Nah, dia kecelakaan lalu koma beberapa hari sampai akhirnya harus diberikan tadi. Apa istilahnya ya? Ventilator. Ventilator ya Bapak Ibu, ventilator. Jadi beliau diberikan ventilator. Dia melewati jam-jam dengan ventilator. Ada 1 hari 1 malam kalau nggak salah atau 2 hari saya lupa menggunakan ventilator. Tapi sampai pada akhirnya mertua saya, saat itu calon mertua saya katakan bahwa udah cabutlah. Karena itu hanya akan menyiksa dia. Toh tidak bisa kembali. Fisiknya mungkin terlihat masih hidup. Tapi sudah tidak bereaksi lagi. Jiwanya sudah tidak ada lagi. Sama dengan orang yang tidak berpengharapan Bapak Ibu. Makanya tadi mertua saya saat itu bilang udah cabutlah, kasihan. Dia akan tersiksa karena dalam sakit terus dipaksa hidup. Akhirnya dicabut dan kami pun semuanya berduka. Begitu juga orang yang tak berpengharapan. Kalau kita nggak punya pengharapan Bapak Ibu, fisik kita hidup tapi jiwa kita mati. Kita bisa hidup, jalan, bekerja, tapi kita nggak punya tujuan. Mati kita. Gak ada lagi yang kita mau lakukan. Saya bekerja kenapa? Karena saya mau, ya orang lain bekerja, saya bekerja. Gak ada goals tertentu. Firman Tuhan katakan kalau kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan semuanya bisa dilancarkan. Jangankan untuk memuliakan Tuhan. Goals tujuan hidup kita aja kita gak punya. Itulah orang yang tidak berpengharapan. Maka dari itu saya mau kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan untuk 2025 ini. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada Mazmur 38 ayat 15 dikatakan bahwa kepadamulah aku berharap. Sama-sama kita bilang kepadamulah aku berharap. 1, 2, 3. Yes. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Mari kita sama-sama membaca Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kepadamulah aku berharap. Artinya pengharapan itu hanya bisa kita letakkan pada Tuhan. Pada Yesus Kristus. Seringkali kita manusia berharap pada hubungan. Hubungannya sama siapa? Hubungannya sama manusia juga. Iya kan? Sering kita berharapnya sama manusia juga. Manusia itu tempatnya kecewa. Iya kan? Saya pernah diingatkan bahwa manusia itu sifatnya transaksional dan multidimensional. Artinya apa? Transaksional itu kalau kamu tidak memberikan keuntungan bagi saya, maka saya tidak perlu memberikan keuntungan bagi kamu. Kalau kamu tidak memberikan benefit gitu ya bagi saya, maka apa kewajiban saya melakukan bantuan kepada kamu? Secara naluriah manusia itu seperti itu Bapak Ibu. Maka dalam kita mengalami sebuah permasalahan, terkadang kita butuh bantuan orang. Tapi orang gak mau bantu kan. Orang gak mau bantu kadang. Kenapa? Karena manusia itu transaksional. Kalau kamu tidak memberikan benefit bagi saya gak punya alasan untuk bantu kamu.
Dan manusia punya sifat multidimensional. Artinya manusia itu adalah makhluk yang bisa hidup menjadi makhluk yang individual dan menjadi makhluk yang sosial. Artinya manusia menjadi makhluk individual, dia bisa bertahan hidup dengan alasan dirinya sendiri. Dia bisa fight dalam hidupnya karena dia peduli terhadap dirinya sendiri. Tapi ada juga orang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya karena dia menyerah pada dirinya sendiri. Begitu juga menjadi makhluk sosial. Dia bisa bertahan hidup melewati permasalahan, melewati masalah-masalah yang ada karena dia punya sosial, lingkungan yang baik, yang support. Ada juga orang yang jatuh justru karena lingkungannya tidak support. Malah dia menyerah pada hidupnya karena sosial. Itulah uniknya manusia, Bapak Ibu. Kalau kita memahami hal itu, artinya kita nggak bisa menilai orang bisa bantu kita atau enggak. Masa kita menaruh harapan pada orang yang nggak bisa kita tebak. Kita nggak akan pernah bisa menggambarkan apa isi pikiran orang itu. Saya mau sampaikan bahwa orang yang sama bisa berpikir beda saat ini, saat yang lalu, dan saat masa depan. Kalau dulu dia bisa bantu orang tanpa diminta, lalu ada orang yang melukai dia, orang mengecewakan dia, yaitu orang yang dia bantu, maka dia akan berpikir ulang untuk membantu orang lain. Dia akan bilang, kalau saya nggak diminta, saya nggak usah bantu. Lalu di masa sekarang dia bilang, oh ada yang bantu, ada yang minta tolong sama saya, maka saya harus bantu. Apa yang dia lakukan? Dia membantu orang itu, lalu dia kembali dikecewakan. Di masa depan, mau orang minta kayak nggak minta bukan urusan saya. Artinya kita nggak bisa membaca orang yang sama. Bahkan orang yang sama dia punya cara pandang yang berbeda. Itulah mengecewakannya manusia, Bapak Ibu. Apakah kita masih mau menaruh harapan kita kepada manusia? Bahkan kalau saya bilang ini, apa ini namanya? Altar, podium, ya kan? Ada orang yang bilang podium, tapi ada orang yang bilang ini adalah kayu, ya kan? Ada juga orang yang bilang ini adalah sebuah lambang kehambaan. Itu yang mau saya bilang, bahwa dengan objek yang sama, bahkan orang pun bisa memandangnya secara berbeda. Artinya, kita berharap orang memandang ini sebagai kayu, tapi orang memandang ini sebagai podium. Kita berharap orang itu memahami kesulitan kita. Tapi orang gak merasa itu bukan urusan saya. Itu kesulitanmu, bukan kesulitan saya. Itulah yang saya bilang bahwa manusia ini adalah tempatnya kecewa. Dia sifatnya transaksional dan multidimensional. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan pernah taruh harapan kita kepada sebuah hubungan. Lalu kepada apa lagi biasa manusia salah menaruh harapan? Kepada motivasi, kan gitu. Orang menaruh harapannya kepada motivasi. Ada dunia ini banyak sekali orang-orang yang bisa memberikan motivasi. Tapi itu bukan firman Tuhan. Dia akan dikuatkan, sifatnya temporary. Sementara Bapak Ibu. Tapi saat tidak relate lagi dia akan lemah lagi. Itulah kalau kita menaruh harapan kita pada motivasi. Lalu kepada apa lagi manusia kadang menaruh harapan? Pada agama. Orang berpikir saya akan selamat karena saya Kristen. Salah. Bapak Ibu, bukan karena Bapak Ibu Kristen maka Bapak Ibu diselamatkan. Tapi karena Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus, maka kita diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi orang-orang ini kadang menaruh harapannya pada agama. Kita punya label agama Kristen itu tidak menjamin bahwa kita itu diselamatkan. Harapan kita menjadi harapan yang semu. Lalu kepada apa lagi biasanya manusia menaruh harapan? Kepada pembenaran diri, ya kan? Sering kita menaruh harapan kepada pembenaran diri. Udah tahu kita salah. Enggak kok. Aku tidak akan begini kalau dia tidak melakukan itu. Dia melakukan pembenaran terhadap dirinya. Bahkan dia berharap pembenaran dirinya, saya melakukan ini
menurut riset terbaik saya. Pembenaran terhadap dirinya. Dia taruh harapannya pada pembenaran dirinya Bapak Ibu. Manusia kan seringkali begitu. Dia tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Disitulah letak kadang kita manusia itu jatuh, gagal. Kita menaruh harapan kita kepada hubungan manusia. Kita menaruh harapan kita kepada motivasi, kata-kata emas begitu. Kita menaruh hubungan kita, pengharapan kita terhadap agama. Kita menaruh pengharapan kita kepada pembenaran diri. Padahal itu semua nggak ada yang betul. Firman Tuhan tadi kita sepakat. Firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan katakan pengharapan kita hanya pada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hanya dengan cara membangun hubungan kita dengan Yesus Kristus. Tadi ada pujian. Ku terhubung denganmu. Selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Dia taruh pengharapannya kepada Tuhan dengan cara membangun hubungannya dengan Tuhan. Hari ini pujian kita semuanya tentang pengharapan Bapak Ibu. Sehingga ini akan menguatkan kita. Satu rangkaian ibadah pujian penyembahan tentang pengharapan. Kita diingatkan tentang pengharapan. Maka kita mendengarkan firman Tuhan tentang pengharapan. Sehingga kita punya pengharapan yang benar. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang pengharapan ini. Yang pertama, sumber pengharapan. Tadi kita sudah bahas. Sumber pengharapan kita adalah Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya tanya. Sumber pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Jadi jangan pernah kita taruh harapan kita kepada manusia. Manusia adalah sumber kekecewaan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Secara manusiawi, manusia itu punya pribadi yang egois tadi. Egois, manusia itu transaksional. Jadi kalau saya nggak dibantu, maka saya tidak punya kepentingan untuk membantu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk menolong orang lain yang butuh pertolongan kita. Bahkan saat kita lemah sekalipun. Sering kan kita egois, kita bilang tarhona, bantu orang. Aku aja lagi lemah katanya. Aku aja lagi susah, aku aja punya banyak persoalan. Ngapain saya dengerin masalah mereka? Ngapain saya bantu dia? Ngapain saya bantu untuk carikan solusi? Saya aja sedang lemah. Saya aja punya masalah banyak. Tapi firman Tuhan bilang, saat kamu menguatkan, maka kamu akan dikuatkan. Puji Tuhan. Justru saat kita lemah, firman Tuhan juga mencatat di dalam kelemahan kulah Allah bekerja. Ya kan? Di dalam kelemahan kulah Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang besar Bapak Ibu. Maka dari itu saat kita lemah, jangan kita gunakan alasan itu untuk tidak menolong orang. Saya aja lemah, ngapain saya bantu orang? Justru gimana caranya orang itu bisa melihat, wah dia saja sedang dalam permasalahan. Tapi dia bisa memberikan saya kekuatan. Di situ artinya kita memberikan ruang kepada wajah Kristus untuk bersinar. Dia akan lihat gimana bisa dia saja punya masalah tapi dia bisa memberikan kekuatan pada saya. Oh gitu ya kalau orang Kristen. Vibe-nya positif katanya. Disitulah berarti sinar kemuliaan Tuhan boleh dipancarkan. Bahkan dalam kelemahan kita. Saat kita lemah,
Kita bisa menguatkan orang lain. Dan saat orang lain itu kuat, kita dikuatkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, jangan pernah kita selalu berlagak korban, karena kita sebetulnya kita adalah tentara Kristus. Kita dipersiapkan untuk berperang. Kalau kita selalu merasa korban, maka kita nggak bisa punya kesempatan untuk dipakai Allah. Selalulah bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal kedua yang harus kita ketahui adalah tadi. Yang pertama, sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Lalu yang kedua, kekuatan pengharapan kita berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, Yesus menurunkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Amin. 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 Yesus menurunkan Roh Kudus untuk menyertai kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itulah yang bekerja, punya bagian untuk menguatkan kita. Menguatkan kita dalam pengharapan. Pernah enggak kita rasanya langit mau runtuh, tapi tiba-tiba dikuatkan? Itu Roh Kudus tuh. Karena kalau kita merasa langit mau runtuh dan jadi kita bunuh diri, nah berarti Roh Kudus gak ada. Tapi kalau sampai sekarang kita masih bisa hidup, berarti Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman pemuda di tempat ini. Puji Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita menikmati kasih-Nya. Kasih Tuhan itu sifatnya tanpa syarat, ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, yang dicintai oleh Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Pun kita melakukan dosa berkali-kali, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Pun kita melakukan kesalahan, pun kita gak dekat dengan Tuhan, kasih Tuhan tetap ada sama kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Jadi kita harus paham bahwa ada Roh Kudus di sekitar kita yang memberikan kita kekuatan untuk memiliki pengharapan tadi. Karena saat kita berpengharapan yang diberikan oleh Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita hikmat dan pertolongan di saat yang tepat. Kalau kita pernah merasakan, loh kok tiba-tiba kayak ada mukjizat gitu ya datang ya. Saya dibantu tiba-tiba. Saya tiba-tiba lagi pusing, ada jalan keluar. Nah itu Roh Kudus. Roh Kudus bisa datang dan membantu kita lewat hikmat dan pertolongan dari luar di waktu yang tepat. Jadi kita jangan pernah menyepelekan apa itu pengharapan. Pengharapan yang diberikan oleh Roh Kudus, kekuatan yang diberikan kepada kita untuk berharap, itulah yang akan memberikan kita hikmat. Kalau kita nggak punya lagi pengharapan Bapak Ibu, aduh. Bagaimana bisa terjadi dampak kalau tanpa ada action gitu ya, aksi. Dampak itu kan hasil dari aksi. Gak mungkin kita bisa mendapatkan dampak kalau kita tidak melakukan apa-apa. Secara medis Bapak Ibu, kedokteran. Kalau ada orang sakit gitu ya, sakit. Sebetulnya kakinya gak sakit. Cuma dia sakit, tidur terus di tempat tidur. Kakinya mengecil Bapak Ibu. Karena apa? Karena gak dipakai, massa ototnya berkurang. Itu karena gak dipakai Bapak Ibu. Maka sama, kalau kita punya pengharapan, kita gunakan pengharapan itu terus dan kita punya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Kasih Tuhan itu sifatnya tanpa syarat. Bagaimana bisa kita mendapatkan tadi ya dampak, sedangkan kita aja gak pernah berharap. Dari pengharapan itu kita harus melakukan suatu hal. Sama yang kayak tadi. Kan ada iman, pengharapan dan kasih.
Iman itulah awalnya, ya kan? Lalu diwujudkan dalam bentuk dampak. Buahnya adalah kasih. Kekuatan daripada Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan pertolongan tepat waktu. Puji Tuhan. Hal yang perlu kita ketahui yang ketiga adalah berapa kali kita harus berharap pada Tuhan. Berapa kali Bapak Ibu? Setiap detik, setiap waktu. Ya, itu firman Tuhan katakan. Kita harus berpengharapan sama Tuhan setiap waktu. Setiap kita punya persoalan kita berharap sama Tuhan. Jangan dikit-dikit kita kecewa Bapak Ibu. Hanya karena persoalan yang satu tidak dijawab dengan cara yang kita inginkan. Lalu kita kecewa dan kita tidak lagi berharap pada Tuhan. Salah itu. Berharaplah pada Tuhan setiap waktu. Dan di situ ada mukjizat yang terjadi, hikmat yang terjadi. Apakah seseorang tiba-tiba bisa menang olimpiade terus kita bilang itu adalah mukjizat dari Tuhan? Enggak. Tuhan berikan hikmat kepadanya untuk belajar. Ya kan? Untuk punya komitmen yang kuat, mengulangi. Punya kreativitas yang tinggi sehingga dia menang olimpiade. Gak mungkin kita tiba-tiba bisa menang olimpiade kita bilang itu adalah wah berasal dari Tuhan nih. Gak bisa. Semuanya ada proses. Meskipun Tuhan bisa bekerja dengan caranya apapun. Dia bisa melakukan mukjizat yang kadang kita gak ngerti caranya Bapak Ibu. Pun seperti itu. Tapi kita kan harus bisa bergerak untuk meningkatkan probabilitas. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Caranya gimana? Ya kita berpikir, wah ya. Saya mau anak-anak saya ini bisa jadi orang yang berhasil. Bagaimana caranya? Ya dididik. Ya diperkatakan, saya mau kalian berhasil ya nak. Ya harus lebih sukses dari bapak mama. Diperkatakan. Lalu setelah itu dilakukan apa? Ya udah disupport. Jangan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengecilkan anak. Support terus seperti itu. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Itu akan membangun kepercayaan diri anak. Kan begitu. Saat dia percaya diri melakukan apapun dia berhasil. Karena gak ada satupun di dunia ini yang melakukan hal tanpa kesalahan. Yang terpenting adalah dia bisa percaya diri dan dia punya komitmen yang kuat. Itu dibentuk kepada anak-anak yang seperti apa? Yang punya percaya diri yang tinggi Bapak Ibu. Kalau kita bilang, kau gitu-gitu aja, gak ada perkembangan. Kau gitu-gitu aja. Gimana dia bisa punya kepercayaan diri yang tinggi? Saya pernah lihat ada satu video gitu ya. Bule kulit hitam Bapak Ibu. Lalu kulitnya hitam licin. Ya kan? Tapi ibunya, jadi dia itu mungkin setiap lewat selalu diledekin sama temannya. Hitam licin, rambutnya keriting. Lalu ibunya ngajarin gini, divideoin ke kaca. Say it, katakan ya, diajarin anaknya. I'm gorgeous gitu ya. Aku menawan, menakjubkan. I'm beautiful katanya. I'm beautiful kata anaknya. I'm gorgeous. Yes gitu. Anak kecil itu dibangun kepercayaan dirinya. Dia perkatakan itu. Dalam pikirannya kalau dia berpikir bahwa ya begitulah saya kan lahir dari keluarga yang tidak mampu. Gak mungkin lah saya bisa juara. Lah orang itu aja bisa dikasih les, pelajaran, makanannya bervitamin dan sebagainya. Kita sudah kalah di pikiran Bapak Ibu. Kita sudah kalah di awal. Tapi saat kita berpikir hal yang positif, lalu kita perkatakan hal yang positif, itu menjadi 2 step awal yang baik. Lalu kita lakukan. Terus menjadi kebiasaan dan pada akhirnya anaknya benar-benar sukses. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus berpengharapan? Tadi, berapa kali kita harus berharap sama Tuhan? Ibu penginjil bilang setiap waktu, Bapak Sitinjak sama Bapak Syahaan bilang setiap detik begitu. Betul. Kenapa kita harus berpengharapan? Pertanyaannya kan begitu.
Padahal ada persoalan hidup kita yang tidak dijawab. Ya kan? Kenapa? Kenapa saya harus tetap berharap? Firman Tuhan katakan, nah, pengharapan yang berlimpah itu akan membangkitkan sukacita dan damai sejahtera. Paulus katakan demikian Bapak Ibu. Membangkitkan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu tahu apa yang pelayanan yang dilakukan oleh Paulus saat itu? Kalau kita sebagai manusia biasa kayaknya udah deh. Kayaknya saya nggak sanggup Tuhan melakukan ini. Banyak Bapak Ibu yang harus dilewati Paulus. Jadi penjara tapi dia yakin, dia punya pengharapan bahwa nama Tuhan itu harus dimasyurkan. Saya berharap, saya punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong saya apapun yang terjadi. Makanya dia nggak punya spesifikasi yang aneh-aneh. Dia bilang makanan dan pakaian cukuplah bagiku. Dia nggak minta motor, dia nggak minta pesawat jet gitu ya. Tuhan, saya mau ke benua sebelah nih, saya harus punya pesawat jet pribadi. Enggak Bapak Ibu, makanan dan pakaian cukuplah bagiku. Sehingga dalam proses perjalanannya, dia nggak punya kesempatan untuk memegahkan dirinya. Itu yang dilakukan Paulus. Dia membiarkan kesempatan itu untuk berharap sama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimasyurkan. Pernah saya dulu waktu kapan ya? Waktu itulah pokoknya. Ya. Saya berdoa itu begini Bapak Ibu. Tuhan, kalau berkat ini bikin saya jatuh, mendingan gak usah dikasih deh. Begitu saya doanya. Karena kesempatan ini jadi melenceng. Yang tadinya harusnya saya diberkati oleh Tuhan dan saya lakukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi ternyata saya jatuh justru saat saya mendapatkan berkat. Saya bilang, gak usah deh Tuhan. Apa berkat itu? Macam-macam ya Bapak Ibu. Lulus di sini, lulus di sana, berkat ini, berkat itu. Tapi kalau berkat-berkat yang segambreng itu membuat kita makin jauh dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan gak usah dikasih deh. Yang penting saya dekat sama Tuhan. Bapak Ibu mau dikasih sukacita-sukacita duniawi begitu ya. Bisnisnya jalan pesat, pekerjaannya lancar, punya jenjang karir yang baik, uangnya banyak gitu. Tapi gak bisa lagi, bahkan berdoa pun tidak sempat. Mau gak Bapak Ibu? Ya, karena di gereja kan bilangnya gak mau, ya kan? Ya ayo ngaku. Coba kalau di kantor, pasti saya bilang, ya Tuhan tahu kok saya lagi kerja. Firman Tuhan bilang kita harus bertanggung jawab pada pekerjaan kita. Nah itu tuh yang tadi, orang-orang lemah. Yang tidak berpengharapan. Selalu bilang, saya bekerja, pekerjaan ini dari Tuhan. Maka saya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini. Itu orang lemah Bapak Ibu. Harusnya kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan. Tapi saya rindu beribadah. Karena Tuhan punya 1001 cara untuk kita tetap bekerja. Tapi kita bisa beribadah. Tapi tergantung kita mau apa enggak. Saya pernah ketemu beberapa orang, jawabannya begitu Bapak Ibu. Males saya kasih tahu ini. Ya namanya juga bekerja gitu. Kerjaan dari Tuhan gitu. Iya, tapi coba ditanya. Diajukan aja. Bilang, Pak saya beribadah hari Minggu. Boleh gak saya kosong kalau hari Minggu? Kalau shift-shiftan, boleh gak saya kosong hari Minggu paginya aja? Saya masuk sore sampai malam. Sampaikan itu Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan bekerja, puji Tuhan. Kita jangan jadi orang lemah yang tidak berpengharapan. Kita bilang Tuhan saya begini, Tuhan saya begitu. Karena apa? Tadinya berkat itu yang diberikan Tuhan membuat kita sukacita. Tapi lama-lama kita mendapatkan berkat itu tapi gak ada gairah Bapak Ibu. Saya pernah di tahap
Capek saya ngelakuin ini ya gitu. Capek saya. Udah deh. Akhirnya saya harus punya satu pilihan untuk saya tidak lagi mendapatkan hal ini. Tapi saya punya gairah hidup lagi. Begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mengejar yang tadinya saya anggap berkat. Saya kejar yang saya anggap berkat itu. Tapi ternyata berkat yang saya anggap berkat itu tidak memberikan saya sukacita. Apakah hal itu bisa kita katakan berkat juga? Bukan. Apakah jabatan yang tinggi, kita punya jabatan tinggi, lalu kita gak menikmati itu. Bahkan kita gak bisa berdampak bagi orang lain atas jabatan kita. Kita pun gak menikmati kehidupan kita. Apakah itu berkat Bapak Ibu? Kita punya uang tapi kita ketakutan terus. Nanti uang saya dicuri orang. Nanti saya dibegal orang. Apa? Ketakutan terus. Apakah itu namanya tetap berkat Bapak Ibu? Bukan. Berkat itu apa? Sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera? Itu caranya berpengharapan. Gitu Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama tahu bahwa pengharapan itu, berharap itu adalah satu hal yang rapuh. Saat kita berharap lalu meleset aja dikit, kita langsung hilang harapan. Kadang begitu ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Meleset dikit aja, itu kita langsung hilang harapan. Itulah yang menjadi bukti bahwa berharap itu, tindakan berharap itu adalah sebuah hal yang rapuh. Artinya pengharapan itu perlu dibangun. Berharap pun butuh dilatih Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang berharap sama Tuhan itu perkara yang gampang. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuatu. Enggak. Berharap sama Tuhan itu butuh dilatih, butuh dibangun. Karena dia sifatnya rapuh, melenceng dikit aja. Padahal samanya Tuhan akan bawa kita ke sana. Tapi apa? Agak muter dulu lah dikit gitu. Terus kita langsung bilang, aduh capek saya berharap, ampun, angkat tangan saya. Itulah tanda bahwa pengharapan itu rapuh. Bangsa Israel dibawa berputar-putar sampai 40 tahun. Dalam perjalanan ada yang rapuh. Hilang pengharapannya. Hilang pengharapannya tidak mau melanjutkan lagi. Tidak percaya Tuhan lagi. Menduakan Tuhan. Ya kan? Membuat patung menjadi Tuhan bagi mereka. Itu artinya apa? Mereka tidak lagi berharap dalam proses perjalanan itu. Kembali, artinya pengharapan itu butuh dibangun. Butuh dilatih. Dalam 2025 ini setiap kali kita lemah, kita langsung berdoa. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Puji Tuhan. Harus langsung berani bilang begitu Bapak Ibu. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Maka saat itu bisa kita miliki, yang kita rasakan adalah sukacita dan damai sejahtera. Apa yang lebih penting dari sukacita dan damai sejahtera Bapak Ibu? Kan ada satu cerita begini, ada tukang bakso. Tukang bakso sama satu lulusan luar negeri bisnis. Dia paham betul bagaimana membangun sebuah bisnis. Lalu tukang bakso ini ditanya, Pak kerjaan Bapak apa? Saya tukang bakso. Jualannya kapan? Senin sampai Jumat. Jadi saya akan dari jam berapa sampai jam berapa katanya. Saya berangkat jam 7, pulang jam 5 sore. Lalu saya bisa pulang makan malam bersama keluarga saya. Hari Sabtu saya bisa ke pantai mancing bersama keluarga saya. Menikmati pantai katanya. Pak, mau nggak saya bantu Bapak? Berapa omset Bapak? Ya segitulah cukup-cukup makan katanya. Berapa Pak? Sehari 1 juta katanya. Jualan bakso Bapak Ibu. Artinya 1 bulan 30 juta. Bapak mau nggak?
Kalau saya bantu Bapak supaya omset Bapak satu hari itu 100 juta. Nah, gimana caranya? Kata tukang bakso ini kan. Tukang bakso ini nanya gimana caranya. Saya akan bantu Bapak, kita akan cari pendanaan karena kan bakso Bapak ini enak ya Pak ya. Dengan bakso yang enak ini artinya potensial untuk kita mengembangkan usaha ini. Saya akan cari investor-investor untuk tanam modal sama Bapak sehingga kita bisa buka franchise itu sampai 1000 cabang. Nah setelah 1000 cabang penghasilan kita itu bisa 100 cabang. Artinya satu hari kita bisa 100 juta Pak. Kalau udah 100 juta 30 hari berarti 3 miliar. Berarti satu bulan kalau makanan itu sedikit-sedikitnya adalah 30% Pak. Kalau 30% dari 30 juta berarti 3 miliar 90 juta Bapak satu bulan penghasilannya. Bersih Pak 90 juta. Terus kalau udah 90 juta ya Bapak nggak perlu kerja sampai malam lagi. Nanti Bapak ya udah cukup mantau aja. Jam 5 sore Bapak bisa pulang makan malam bersama keluarga. Hari Sabtu Bapak bisa mancing ke pantai bareng sama keluarga. Terus tukang bakso ini nanya, lah bedanya apa sama sekarang? Dia pun sudah melakukan itu. Artinya kekayaan itu tidak akan menambahkan sukacitanya. Karena goals akhirnya tadi, sukacitanya itu apa? Bersama keluarga, kan gitu. Dia bisa memancing quality time bersama keluarga. Kekayaan itu tidak menambahkan sukacitanya Bapak Ibu. Itulah yang paling penting. Jadi jangan pernah lagi kita berpikir bahwa tunggu saya kaya baru saya bisa sukacita. Kalau kamu lihat saya sekarang marah-marah ya karena saya lagi miskin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya lagi miskin. Jangan kamu tanya-tanya kenapa saya marah-marah. Saya lagi miskin. Lah. Kamu jangan tanya kenapa saya marah-marah. Saya itu masih staff di bawah, rendah saya. Saya 5 tahun, 10 tahun gak jadi supervisor saya. Jadi kamu jangan tanya saya kenapa marah-marah. Capek saya gitu. Nah, nanti kalau udah jadi supervisor, begitu juga dia. Artinya memang gak ada sukacita di dalam diri dia. Jabatan, uang itu bukan menjadi faktor sukacita dan damai sejahtera. Faktor memiliki sukacita dan damai sejahtera adalah pengharapan sama Tuhan. Saat kita berharap sama Tuhan, apapun yang ada di piring kita untuk makan malam kita mengucap syukur, puji Tuhan. Kita makan tempe, puji Tuhan. Kita makan ayam, puji Tuhan. Kita makan pizza, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan, gitu ya kan? Ya kan beberapa kali kesaksian di depan saudara. Tuhan saya maunya kerjanya di Bogor, gak apa-apa nih uangnya dikit. Yang penting saya masih bisa sama ibu saya. Dulu kan kakak-kakak saya kan semua kan di Jakarta. Yang penting saya masih bisa sama ibu saya Tuhan. Gaji kecil gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan kasih gede terpujilah Tuhan. 2020 saya saksikan di sini. Persis seperti apa yang saya bilang. Tapi ternyata karena saya bilang sukacita saya itu ya karena saya dekat dengan Tuhan aja. Saya masih bisa melayani Tuhan. Karena kalau saya diterima di Cikarang sana, bekerja dari Senin sampai Jumat dan saya kan teknik industri. Teknik industri itu erat kaitannya dengan pabrik, Bapak Ibu. Kita manajemen di pabrik, mulai dari pengolahan, strategi tangan kanan, tangan kiri, bahkan sistem produksi, semua itu kita urus. Bahkan ganti logo aja kita urus Bapak Ibu, itu teknik industri. Artinya apalagi saya mau masuk ke dalam sebuah lini produksi. Lini produksi itu nggak boleh libur Bapak Ibu. Senin sampai Minggu, ya kan Ibu ya. Kalau produksi pasti jalan kan. Sempat berhenti produksi rugi. Padahal nggak ada yang sobek bajunya. Berhenti saja rugi. Kenapa? Ada biaya sewa gedung, ya kan. Ada biaya karyawan yang harus dibayar meskipun tidak bekerja. Artinya produksi itu harus berjalan. Saya berpikir Tuhan, saya bekerja dari Senin sampai Jumat, ya kan? Gimana kalau saya kerja sampai Sabtu? Saya baru pulang sampai sini sore, boro-boro melayani Tuhan. Datang ibadah pun udah loyo-loyo begini paling. Orang industri itu Bapak Ibu kalau bekerja bisa sampai jam 11 malam. Kenapa? Karena kita
merhatiin sistem produksi dan sebagainya. Kita disuruh dipanggil saya jam 10 malam, dipanggil saya jam 10 malam. Apa yang salah? Nah kita harus fixkan itu. Itulah orang teknik industri. Maka saya berpikir, ya Tuhan, pun gede gaji saya di sana, tapi ya di sini kecil nggak apa-apa. Saya bilang, yang penting saya bisa di Bogor, saya bisa ketemu ibu saya bisa melayani Tuhan. Itu yang saya saksikan. Kalau saya dikasih gaji gede, terpujilah Tuhan. Ternyata Tuhan jawab doa saya Bapak Ibu. Saya dapat pekerjaan di Bogor. Gaji saya 3 kali UMR Jakarta Bapak Ibu saat itu. Saya nggak punya pengeluaran, saya gratis di rumah, begitu. Puji Tuhan lah saya bilang. Ya karena kan saya bilang ya kalau Tuhan kan ngajarin kita Bapak Ibu. Apapun yang kamu doakan harus ditutup dengan apa? Kehendakmu lah yang jadi. Bisa nggak kita bilang kehendakmu lah yang jadi? Tuhan saya lapar, saya nggak bisa makan Tuhan. Bantulah dulu Tuhan, kirimkan mukjizatmu. Biar saya bisa makan. Pun kalau saya saat ini belum bisa makan sampai sore, ya kehendakmu lah yang jadi. Bisa nggak kita bilang begitu saat perut kita lapar? Waktu itu Bapak Ibu saya tidak bekerja, ya kan? Kalau ada istilahnya kan begini, laki-laki itu harga dirinya di pekerjaan. Kan kadang begitu kan? Apa kek, yang penting saya kerja. Dulu saya mengawali pekerjaan itu gajinya cuma 150.000 1 bulan. Nah, gak apa-apa yang penting saya kerja, saya bilang. Tapi dari gaji yang 150.000 itu Tuhan bawa masih di satu perusahaan yang sama. Tapi Tuhan bisa berikan saya berkat gaji yang sangat-sangat cukup. Saya bilang, wah terima kasih ya Tuhan ya gitu. Meskipun saat itu saya kadang kayak agak, wah gitu ya, mantap juga nih gitu kan. Kadang agak-agak sombong-sombong dikit. Kalau ketemu sama temen, gimana kerjaan gitu. Kadang ada sombong-sombongnya gitu. Tiba-tiba bulan keberapa gitu ya Tuhan bikin saya itu tidak bekerja lagi. Karena Tuhan mau saya usaha. Saya pikir-pikir kan, aduh Tuhan, saya usaha, ya udahlah gak apa-apa. Ternyata Tuhan berkati Bapak Ibu. Karena kan saya dulu punya doa, sedikit kesaksian ya Bapak Ibu ya. Saya punya doa itu, kan bapak saya itu kan selalu pulangnya malam. Pulangnya malam jam 11, jam 12, jam 1. Kadang pulang dari diskusi dengan rekan pendeta, kadang pulang dari kuliah gitu ya Ibu ya. Tapi pulangnya selalu malam. Artinya saya tidak pernah bertemu bapak saya itu malam hari. Pun kalau pulang cepat jam 7 pasti bawa kawannya diskusi di situ. Gak bisa juga saya ngobrol sama bapak saya. Yalah. Jadi kami itu cuma ketemu pagi hari saat mau diantar ke sekolah. Bareng-bareng lah 5 orang. Makan di jalan disuapin ibu ya kan. Terus piring kotornya ditaruh di bawah jok gitu ya kan. Di bawah jok. Begitu terus. Jadi waktu saya bertemu itu hanya hari pagi. Kami berangkat jam 6:30, jam 6 sampai jam 7 kurang di sekolah. Udah sampai sekolah ya ibu dan bapak saya pergi lagi. Saya bilang Tuhan, saya gak mau kayak bapak saya gak punya waktu saya bilang. Kasihan anak saya bilang gitu Bapak Ibu. Bisa gak Tuhan kasih saya pekerjaan yang saya punya waktu. Saya doakan sama Tuhan. Semua terasa gelap saat itu. Saat saya masih saat saya kuliah itu saya doakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau ditanya, kenal gak kamu sama bapakmu? Tahu sih, tapi gak kenal. Gak pernah ngobrol Bapak Ibu. Jadi yang punya kesempatan ngobrol itu cuma kakak-kakak, abang saya gitu. Saya gak punya kesempatan untuk ngobrol. Lalu saya dengar cerita dari orang, bapakmu baik kali. Bapakmu itu bijak sekali, bapakmu baik kali. Ih, enak kali mereka ya menerima kebaikan bapak saya. Saya aja gak nerima gitu. Lalu saya berdoa, ya Tuhan kasih saya pekerjaan yang saya punya waktu. Dan Tuhan kasih. Artinya
Di dalam pengharapan itulah Tuhan itu bekerja kan, puji Tuhan. Bapak Ibu kalau punya pengharapan berharap aja sama Tuhan. Lalu beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa semua doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin. Nah, tapi kan pelan kan, masa semua dijawab Tuhan? Gak mungkin lah, semua pasti dijawab Tuhan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan saya mau kaya, kenapa? Kalau saya kaya, nah anak-anak saya bisa tercukupi, anak-anak saya itu bisa gak mikirin lagi makan. Dia bisa sekolah, dia bisa ke gereja, dia bisa melayani Tuhan gitu. Pikirkanlah semua yang indah, yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti jawab. Tuhan saya mau pekerjaan yang lebih tinggi jabatannya. Kenapa? Kalau sekarang capek saya di operasional. Gak ada waktu saya melayani Tuhan. Tuhan kasih itu nanti pasti jabatannya lebih tinggi. Supaya kita gak lagi bergerak di operasional. Lalu kita punya waktu untuk melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu ini harus kita pahami dan kita ketahui. Saat jawaban doa itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Dan kita tidak melakukan apa yang kita janjikan. Nah disitulah ganjarannya bahkan lebih parah daripada apa yang kita tidak miliki sebelumnya. Kenapa? Sama di firman Tuhan juga dikatakan seperti itu. Nazar yang tidak dilakukan hukumannya apa Bapak Ibu? Mati, maut. Sehingga saat kita berkomitmen sama Tuhan, Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti jawab, gak usah pakai ragu Bapak Ibu. Tuhan pasti jawab. Tapi saat Tuhan sudah jawab, kita tidak melakukan nazar kita. Nah, disinilah ada satu hal yang harus ditagih sama Tuhan. Gak mungkin tidak. Sehingga kita harus berhati-hati. Kita mau take the risk gak? Mau ambil resiko enggak? Tapi kalau kita sudah ambil resiko untuk ya Tuhan, pokoknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dijawab doanya, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia akan tantang kita lagi, ayo ada lagi enggak yang harus saya jawab? Karena semakin saya jawab, kamu semakin dekat dengan saya. Semakin saya jawab, kamu semakin dekat dengan saya. Makanya kenapa ada orang yang susah terus hidupnya? Dibikin Tuhan susah terus hidupnya. Tahu gak kenapa Bapak Ibu? Karena kalau lagi enak dia pergi. Iya gak? Kalau hidupnya enak dia pergi. Makanya Tuhan bikin susah aja. Kalau saya lihat kamu kalau susah tuh dekat sama saya. Jadi saya bikin susah gitu ya. Bisa gak kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya tolong jawab doa saya yang ini. Saya akan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan akan jawab. Tapi kita harus komitmen dengan apa yang kita janjikan sama Tuhan. Itulah pengharapan yang hidup. Sehingga setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita bisa menjadi firman. Sama seperti apa yang terjadi kan. Semua kisah-kisah tokoh Alkitab. Ya kan? Tokoh Alkitab ini semua tercatat dalam Alkitab. Itu semua karena adalah kejadian-kejadian yang membangun iman. Dan saat itu terjadi pada kehidupan kita, tugas kita adalah apa? Menyaksikan. Nah, orang kalau sudah berpengharapan, dijawab doanya, tugasnya adalah menyaksikan. Sehingga orang lain bisa ikut diberkati. Kalau kita sudah diberkati, lalu kita gak mau menyaksikan kemurahan Tuhan, nah itu juga salah Bapak Ibu. Ya kan? Kita bilang, ya itu karena saya. Ya karena saya kerja keras, maka saya berhasil. Karena saya kerja keras, maka saya naik pangkat. Karena saya kerja keras, makanya karena saya kerja keras, maka anak-anak saya pintar. Kalau bukan karena saya yang jagain anak-anak saya, ngajarin di rumah, mana mungkin dia pintar. Nah itu tuh, kadang sombong-sombong kayak gitu Bapak Ibu. Itu yang Tuhan gak mau. Justru waktu kita diberikan berkat sama Tuhan, anak-anak yang pintar. Tiap hari kita kerja keras ngajarin mereka.
pintarlah dia. Terus kita bilang, itu semua karena Tuhan. Wih, top. Disitulah Tuhan langsung bilang, oh iya, yang ini harus dikasih berkat terus. Gitu. Karena semakin dikasih berkat, semakin dekat. Tapi kadang Tuhan kan challenge kita. Kalau saya ambil berkatnya dikit nih, dia menjauh nggak? Makin dekat. Wih, mantap nih. Dikasih berkat mendekat, diambil berkatnya mendekat. Gitu. Sehingga keputusannya apa? Kita mintanya apa? Pasti Tuhan kasih. Gitu. Makanya ada orang yang bilang kan kayak, ya udah deh saya nggak usah tinggi-tinggi lagi jabatannya. Kalau saya makin tinggi jabatannya, saya makin gak punya waktu. Nah, justru ada orang yang melimitasi dirinya supaya dia tetap dekat dengan Tuhan. Dikala ada orang yang bilang saya pengen naik jabatan, naik jabatan, naik jabatan. Ada orang yang melimitasi dirinya Bapak Ibu. Bilang saya cukup di sini aja. Karena kalau saya masuk satu divisi lagi di atasnya, nah saya kan gak punya waktu nanti. Tuhan jawab gak? Tuhan jawab. Itulah firman Tuhan, iya dan amin. Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bisa bekerja dalam kehidupan kita dengan sempurna. Orang yang hidup dalam iman adalah orang yang bersedia menyerahkan hidupnya dalam pengharapan. Sehingga kalau kita bilang iman kita adalah iman kekristenan, tapi kita gak punya pengharapan, maka iman kita adalah mati. Karena kita gak berpengharapan. Karena orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang bersedia menaruh hidupnya dalam pengharapan. Itu sudah jelas Bapak Ibu. Terakhir, pengharapan dalam Kristus itu sekali lagi kita sama-sama aminkan tidak pernah sia-sia. Pengharapan dalam Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Dan Kristus akan menuntun kita di setiap persoalan. Puji Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Nyanyikan dengan hati Bapak Ibu. Pengharapan selalu ada bagi orang yang percaya. Kita adalah orang beriman. Pengharapan. Harapan selalu ada bagi orang yang percaya. Tetaplah berdoa, jangan putus asa, peganglah selalu firman-Nya. Pengharapan. Berdoa, jangan putus asa, peganglah selalu firman-Nya. Hidup ini penuh perjuangan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Mari kita hadapilah segalanya. Karena kita punya pengharapan kepada Kristus. Hidup ini penuh perjuangan. Janganlah mudah menyerah. Hadapilah segala tantangan. Hadapilah dengan yakin, katakan hadapilah segala tantangan.
kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pengharapan kami taruh di kaki Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa, kami letakkan kepadamu Yesus Kristus. Karena kami tahu, kami percaya hanya pengharapan kepada Yesuslah kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami tidak lagi menginginkan apa yang menjadi keinginan bagi dunia ini. Tapi hanya sukacita dan damai sejahtera lah yang kami inginkan. Dan kami akan dapatkan dari pengharapan kami ke dalam Kristus. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Bapa. Ampuni kalau kami suka menaruh pengharapan kami kepada manusia. Ampuni kami kalau kami suka menaruh harapan kami kepada hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Karena kami percaya Bapa, hari ini kami berkomitmen di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ada Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Setiap detik kami akan berharap kepadamu Bapa. Setiap menit, setiap waktu kami akan tunjukkan bahwa kami berharap kepada Tuhan. Dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami gak punya lagi ketakutan terhadap dunia ini Bapa. Kami gak punya lagi ketakutan terhadap kemiskinan. Kami gak punya lagi ketakutan terhadap pangkat yang gak naik-naik. Karena kami tahu semua tubuh kami akan Tuhan pakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kami mau memberikan diri kami, mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Yesusku yang baik, inilah kami Bapa di tahun 2025 ini. Tuhan, mungkin ada kecemasan dalam hati kami, mungkin ada kerinduan Bapa bagi kami untuk memiliki satu hal, untuk mencapai satu hal, dan kami cemas, kami tidak mendapatkannya. Tapi marah pada hari ini Bapa, kami bersepakat, kami akan taruh harapan kami di dalam Tuhan. Kami akan taruh harapan kami kepadamu Bapa. Dan Tuhan pasti angkat kami. Tuhan akan tolong kami tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapakku yang baik, kami berdoa Bapa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan biarkan kecemasan membuat kami jauh. Justru kecemasan itu akan melatih kami, membangun kami Bapa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik di hadapan dunia. Sehingga dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sinar wajah Tuhan yang terpancar dari diri kami. Bapakku yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya kalau kami berkenan di hadapan Tuhan, kami akan menerima sukacita itu. Kami tidak lagi butuh kesenangan dunia ini Bapa. Kami hanya butuh urapan dari Yesus. Kami hanya butuh Roh Kudus daripada Tuhan. Karena keselamatan itulah yang kami tunggu daripada-Mu Bapa. Kami akan jemput keselamatan itu dengan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Dengan segala melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesusku yang baik, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Kalau kami masih sering jauh daripada-Mu Bapa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami masih jauh Bapa untuk dari ibadah peribadatan-Mu Bapa yang baik di gereja ini, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau pertaruhkan hidup kami di dalam Tuhan. Kami mau pertaruhkan pekerjaan kami. Karena kami percaya saat Tuhan ambil pekerjaan kami, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih luar biasa. Tuhan ambil apa yang kami anggap menjadi sebuah berkat. Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar lagi. Karena kami yakin Tuhan kami adalah Allah yang kaya. Allah kami adalah Allah yang selalu memberikan pengharapan yang tidak akan pernah putus Bapa. Dan kami percaya hanya kepadamu lah kami berharap. Dan masa depan kami sungguh ditanggung oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mulia, berkatilah setiap kaum di gereja ini. Mulai dari kaum Bapa, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi kepala keluarga yang baik dan berkenan, yang seturut dengan perintah Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk para kaum ibu Bapa, menjadi ibu-ibu yang bijak, jadi ibu-ibu yang bisa mengurus keluarga dengan luar biasa. Sehingga anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Dan bapak-bapak juga bisa dilayani dengan sangat-sangat baik. Karena ada Roh Kudus Tuhan yang menaungi para kaum ibu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk setiap sekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu dalam jenjang pendidikan apapun. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapak. Agar setiap anak-anak muda dari sekolah minggu hingga kuliah, Tuhan lain memberkati. Menjadi anak-anak yang pintar. Menjadi anak-anak yang siap untuk melayani Tuhan. Menjadi anak-anak yang siap untuk berperang melawan kuasa kejahatan. Kami percaya, mungkin sekarang kami tidak tahu Bapak karunia apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi saat kami mau buka telinga kami, maka Tuhan akan katakan karunia apa yang harus kami asah Bapak. Karunia apa yang harus kami lakukan sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan.
talenta apa yang kami miliki, kami akan asah. Dan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa, kalau masih ada pemuda di tempat ini yang merindukan pekerjaan, berkatilah supaya Tuhan membukakan pekerjaan yang lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus yang baik, jangan biarkan setiap berkat yang kami terima atau yang kami inginkan membuat kami jatuh. Tapi kami berdoa, apapun yang kami terima hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada hari ini ada hati yang terluka, ada hati yang tercabik-cabik, ada hati yang menjauh daripada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memulihkan setiap hati kami, sehingga kami bisa fokus untuk melayani Tuhan, sehingga kami bisa fokus untuk menyembah Tuhan, kami bisa fokus untuk melayani setiap apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini. Mulai dari Bapak Gembala kami, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Terima kasih atas jawaban doa kami Bapak. Tuhan akan menghantarkan Bapak Gembala kami berangkat dari Batam pada hari Senin. Dan kami akan bersama-sama beribadah di tempat ini dengan jemaat Tuhan. Kami akan digembalakan oleh Bapak Gembala kami. Terpujilah Tuhan. Kami percaya karena ada pengharapan dari kami, maka Tuhan menjawab setiap doa kami. Bapakku yang baik, kami berdoa Bapak untuk Ibu Penginjil. Berikan kekuatan kepadanya Bapak. Biar Tuhan yang memberikan Roh Kudus yang berlimpah-limpah, sehingga hamba-Mu boleh dipakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya. Hamba-Mu juga Bapak Sintua Parhusip, berkati hamba-Mu Bapak, ia telah memberikan dirinya untuk melayani Tuhan secara utuh. Kami percaya yang lainnya Tuhan tidak akan tinggalkan, sehingga ia akan menyatakan kepada semua orang bahwa setiap pelayanan yang dilakukan justru membuahkan berkat. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami kekuatan para hamba-hamba-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memurnikan kami semua di tempat ini, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat kepada Tuhan, semakin bertumbuh secara iman. Dan kami berdoa Bapa, supaya secara jumlah kami tidak berharap banyak, tapi kami percaya saat ada pertumbuhan iman di tempat ini, maka akan ada pertumbuhan jiwa. Semua di tempat ini jemaat Tuhan akan menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Semuanya akan bermultiplikasi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami katakan, kami telah bertumbuh dengan iman. Kami boleh perkembangkan Bapak iman kami lewat firman Tuhan, lewat pendengaran akan firman-Mu yang hidup, yang kami katakan amin, yang kami katakan yes, dan itu benar terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa Bapak untuk setiap tim pelayan mimbar yang pernah melayani di tempat ini dan saat ini juga melayani. Berkatilah Bapak dengan segala kerendahan diri kami di hadapan Tuhan. Pakai kami Bapak. Biarlah hanya Tuhan yang menonjol. Biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan kembali di belakang-Mu Bapak. Kami akan di belakang kaki salib-Mu. Kami hanya mau melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kami akan pulang. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di tempat ini. Tuhan akan memberikan kami keselamatan. Tuhan akan menjagai kami. Tidak akan membiarkan mara bahaya dan roh jahat yang berusaha untuk mencabut nyawa kami. Karena ada Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mengakhiri ibadah ini. Tapi jangan pernah Tuhan meninggalkan kami. Selalulah hadir dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Allah Bapa kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Dengan iman, dengan yakin kita katakan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati
Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, terpujilah Tuhan bahwa kita telah menyelesaikan ibadah raya di minggu kedua di tahun 2025 ini. Kita bersyukur dan Bapak Ibu yang terkasih, baik, nanti dari gereja mengarahkan untuk kaum bapak, kaum ibu dan juga kaum pemuda untuk menyepakati dimulai kembalinya setiap peribadatan, setiap komunitasnya sehingga kita bisa melanjutkan kembali program-program gereja. Bapak Ibu yang terkasih, baik, ada pengumuman lagi? Udah. Oke, kita mau pulang dari tempat ini dengan pengharapan yang besar kepada Tuhan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan saat kita merasa tidak ada pengharapan, disitulah kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pulang dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang daripada Tuhan lewat pendengaran akan firman Tuhan. Kita mau bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Kita mau katakan, kita orang tak mau mundur, tidak mau. Kami akan berharap kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita orang tak mau mundur, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Amin. Kita orang tak mau mundur, tidak mau. Kita orang mau menang melawan iblis. Kita mau menang oleh darah Tuhan Yesus. Kita mau sampai selama-lamanya. Amen. Bapak Ibu yang